Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Bisnis. Nah, pada sesi yang keempat ini, nanti kita akan membahas tentang manajemen piutang. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Mukti Prasaja dari Politeknik Negeri Madiun sebagai tutor untuk mata kuliah yang kalian ambil saat ini. Nah, dalam manajemen piutang tentu harus kita pahami piutang itu dasarnya atau awalnya dari mana, yaitu piutang itu berasal dari penjualan kredit. Penjualan secara non tunai seperti itu. Nah, di dalam pengelolaan atau manajemen piutang menurut Sartono mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu kualitas account accepted, jadi dari akunnya. Nah, yang kedua, periode kreditnya, waktu dalam kredit atau penjualan non-tunai tadi. Yang ketiga, potongan yang diberikan, potongan tunainya, diskon, persyaratan khusus, dan yang terakhir, tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan besarnya investasi terhadap piutang, itu yang pertama, volume penjualan kredit. Jadi volume penjualan kredit ini sangat berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya piutang itu sendiri. Semakin besar volume penjualan yang untuk kredit, maka piutangnya juga akan semakin besar. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Biasanya ada terminya. Misalkan N/30, N/30 berarti dalam jangka waktu 1 bulan itu harus dilunasi. Yang ketiga yaitu ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang. Dan yang terakhir, kebiasaan membayar dari para pelanggan. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi investasi piutang. Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara mengevaluasi dalam kebijakan piutang sendiri? Yang pertama, harus membuat daftar piutang. Jadi ada daftar yang mana memuat para pelaku yang melakukan penjualan secara kredit itu sendiri. Jadi siapa saja pelanggannya yang melakukan penjualan kredit. Nah, ini harus kita catat, harus kita record seperti itu. Yang kedua, pengendalian piutang, misalkan waktunya 1 bulan, 2 bulan, dan sebagainya. Jadi ada batasan waktunya ya. Nah, yang ketiga yaitu menghitung perputaran piutang atau turnover itu sendiri, yaitu rumusnya penjualan kredit dibagi dengan total piutang. Nanti bisa kita lihat apakah tingkat piutang yang ada di perusahaan itu stabil atau tidak, baik atau tidak. Nah, semakin besar piutang itu sebenarnya tidak menunjukkan hal yang positif juga. Itu bisa menunjukkan hal yang negatif karena semakin banyak piutang sementara kasnya itu belum banyak. Yang keempat, tinjauan fungsi dari customer service. Jadi pemanfaatan dari customer service untuk mengingatkan adanya piutang sendiri. Yang terakhir, mencadangkan piutang tak tertagih. Nah, ini penting. Biasanya kalau di akuntansi, kalau teman-teman pernah tahu adanya piutang tak tertagih, nah ini harus dicadangkan ya. Ada metode pencadangan atau penghapusan langsung. Baik itu yang barangkali saya sampaikan. Tetap semangat teman-teman dalam belajar. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Najwa Shihab. Nah, pendidikan akan menentukan di masa yang akan datang. Tanpa pendidikan, Indonesia tak akan bertahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.